Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Saat ini saya berkesempatan datang langsung ke Korea Selatan untuk mencoba Hyundai Avante N. Ini merupakan varian paling gahar, paling kencang dari sebuah Hyundai Avante. Dia varian N-nya. Nanti kami akan diberi kesempatan juga untuk merasakan bagaimana impresi berkendaranya. Jadi ikuti terus video ini. Sebelumnya kita lihat dulu bagian depannya. Yang membedakan Hyundai Avante dengan Hyundai Avante N ini dengan Hyundai Avante biasa, yaitu pada bagian depannya ini jelas terlihat berbeda. Grillnya sangat agresif, desainnya berwarna hitam, bolongannya pun juga besar-besar untuk mendinginkan radiator dan intercooler karena dia dilengkapi dengan turbo. Lalu lampunya juga sudah dilengkapi dengan LED dan dia juga ada DRL-nya. Nah, di sini ada lubang palsu, tapi di sebelahnya ini lubang beneran. Ini mungkin untuk mendinginkan rem, tapi kalau di sebelahnya ini tertutup ya. Lipsnya berwarna hitam dicampur dengan garis berwarna merah, terlihat sporty, keren. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesin Hyundai Avante N ini dilengkapi dengan mesin 4 silinder 2000 cc turbo. Ini ada logo N Turbo. Dia menghasilkan tenaga 280 HP dan torsi 392 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui dua pilihan transmisi, manual 6 speed atau otomatis 8 speed dual clutch transmission. Sekarang kita lihat bagian sampingnya, dia tidak ada pegasnya jadi sedikit berat. Nah, untuk sampingnya velgnya lebih besar dibandingkan Hyundai Avante biasa. Nah, kalau Anda bisa lihat di depan mobil yang berwarna biru ini ada Hyundai Avante biasa, sedangkan yang ini yang Avante N. Dan ini merupakan warna hero colornya. Ini hero color dari Hyundai Avante N yang berwarna biru telur asin seperti ini. Velgnya ring 19 dengan ban profil 235/35. Lalu di sampingnya ini ada side skirts yang berwarna hitam dan ada garis merahnya lagi-lagi, dan di sini ada logo N. Spion berwarna hitam. Lalu sekarang kita ke belakang. Nah, di bagian belakang sini yang terlihat beda yaitu pada bagian spoilernya. Dia dilengkapi dengan spoiler kecil tapi terlihat jadi proporsional. Kalau terlalu besar mungkin agak kurang proporsional, too much gitu ya, terlalu agresif, karena bodinya pun ini sudah memiliki desain yang agresif, yang aerodinamis gitu ya, dengan tajam-tajam shape-nya ini. Jadi kalau misalkan pakai wing yang lebih besar mungkin jadinya terlalu agresif. Nah, kalau ini pas gitu ya, kecil, manis, membuat proporsinya jadi pas, sportinya pas banget. Nah, di sini ada logo emblem Avante. Jadi untuk di pasar Korea Selatan ini menggunakan nama Avante, tapi kalau di luar Korea Selatan menggunakan nama Elantra. Jadi sebenarnya mobil yang sama, ada nama Elantra atau Avante gitu ya, Elantra N atau Avante ya. Sini ada lampunya, lampu belakang juga LED. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir, kamera. Di bawah juga ada diffuser dan ada F1 stop lampnya. Knalpot 2 buah. Nanti kita akan dengarkan suaranya. Kita buka dulu bagasinya. Nah, dia pegas aja ya, terbuka. Nah, di dalam bagasi sini terlihat ada besi berwarna merah. Ini strut bar. Harusnya dia terpasang ke power shock. Tapi di atasnya sini tutup nih, nggak terbuka, nggak tertutup si
bagian speaker ini dibiarkan terbuka seperti ini. Nah, ini untuk melipat bangku baris keduanya. Tinggal tarik. Sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita dengarkan suara dari Hyundai Avante N. Kita start dulu. Cukup berisik tapi termasuk masih halus karena ini masih di mode yang eco. Kalau di sini ada tombol N, jadi kalau kita pindahkan ke tombol N mode, dia akan berubah. Sistem multimedianya berubah, instrumen clusternya berubah, jadi RPM jadi besar di tengah. Lalu ada oil temp, engine temp, dan settingan engine ini yang paling maksimum, steering yang paling maksimum, suspension yang paling maksimum. Sekarang kita geber aja. ada suara meledak-meledaknya, ada popengnya. Luar biasa. Matikan dulu. Ini seperti anak kecil yang dikasih mainan petasan. Sekarang kita lihat dalam. Sekarang saya sudah berada di dalam Hyundai Avante N ini. Banyak logo-logo N. Di sini ada tombol N di sebelah kiri, ada tombol N di sebelah kanan. Ini ada tombol NGS. Dia pedal shift karena ini yang transmisinya 8 speed DCT. Pengaturan AC digital dual zone. Lalu kalau kita pindahkan ke mode N, yang seperti tadi saya sudah sebutkan, berubah di situ untuk tampilan instrumen clusternya. Terus di sini ada, sebentar, dia ada N mode. Nah, ini kita bisa melihat berbagai macam informasi yang ada di sini. Oke. Lalu untuk rem tangan, sayangnya memang masih rem tangan manual. Dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charging, 2 USB port, 1 soket 12 volt, engine start stop. Lalu apa ya? Bahannya sweat. Joknya sweat campur kulit dan ini semi bucket, jadi memang mobil sporty gitu ya. Jadi untuk menopang badan yang lebih baik. Nah, di sini juga ada logo N yang menyala ketika mobil dinyalakan atau ketika pintu dibuka. Ini bentuknya keren sekali ya, bentuk joknya, dan ada logo N seperti ini. Tidak ada sunroof, lampu masih warna kuning. Sudah, kita langsung saja coba mobil ini ke track. Ini close track, ini di proving groundnya Hyundai Group. Ini tempat untuk pengetesan, tempat untuk pelatihan. Jadi kita bisa mencoba mobil ini di berbagai kondisi jalan atau berbagai kondisi track. Jadi kita bisa melihat atau merasakan bagaimana handlingnya, bagaimana kenyamanannya ketika dijalankan dengan mode yang normal. Oke, saya sudah berada di dalam Hyundai Avante N. Ini merupakan varian sportinya dari sebuah sedan mid-size-nya Hyundai Avante. Sekarang saya berada di Tayan Driving Experience. Ini milik Hyundai Group. Jadi kita akan diberi kesempatan untuk mengendarai langsung masing-masing Hyundai Avante N ini dan melewati beberapa course yang sudah disiapkan sama mereka. Setir kiri karena kita berada di Korea Selatan. Ini ada N mode-nya. Jadi begitu kita pindahin ke N mode, itu langsung berubah tampilan instrumen clusternya. RPM-nya gede di tengah, speedometernya di bawahnya, terus ada penunjuk gigi karena ini pakai transmisinya 8 speed
DCT, dual clutch transmission. Terus ini udah settingannya yang paling sport semuanya. Cuman emang kita tidak dibolehkan untuk mematikan traction. Jadi tractionnya tetap berada di sport. Jadi nggak bener-bener off. Lalu di tampilan sistem multimedianya ini ada berbagai macam tampilan seperti throttle, oil temp, engine temp, G-force, ada lap timer, ada RPM juga, penunjuk gigi, terus speedometernya, brake press berapa bar, terus ada ini custom 1, custom 2, jadi engine-nya mau seberapa sport, terus steeringnya mau seberapa sport, ELSD-nya karena dia sudah dilengkapi dengan limited slip differential yang elektronik, terus suspensionnya, terus electronic stability control ya, transmissionnya, terus exhaust soundnya, jadi kita bisa adjust semuanya. Ada launch control juga. Seru banget ini, tampilannya benar-benar sporty. Dan kita sudah mulai memasuki course-nya. Nanti saya akan mendengarkan beberapa instruksi dari instrukturnya dulu, baru nanti akan saya sampaikan ke Anda bagaimana impresinya mengendarai sebuah Hyundai Avante N. Oke, kita jalan. Kita cobain. Handlingnya luar biasa. Meskipun ini jalannya licin ya, kita cukup deras ini hujannya, tapi masih presisi gitu beloknya, handlingnya. Suspensinya memang begitu dipindahkan ke mode N, suspensinya jadi terasa keras, cukup keras ini hitungannya. Tapi yang membuat mobil jadi lebih bagus handlingnya ketika suspensi dibikin keras. Lagi pula ini ya varian N, jadi memang harus keras, bukan harus empuk untuk bisa menikmati mobil ini. Mari kita tunggu course berikutnya. Habis ini kita akan coba braking test. Jadi kita akan coba dari nggak kenceng-kenceng banget sih, 40 km per jam. Let's go. Oke, kita gas 40 km per jam. Kita disuruh hard braking. Oh, harus dipasin sama boxnya. Tadi gue kecepetan karena dia bilang 40, tadi saya malah 50 km per jam. Jadi tadi sempat ngurangin gasnya. Oke, berarti emang benar-benar harus ngepasin sama boxnya. BTW ini hujan di Korea selalu deras hujannya. Nah, kita akan coba lagi sekalian ngetes posisi ketika hujan semakin deras, seperti apa handlingnya. Sekarang kita lagi pindah ke course selanjutnya. Ini lagi jalan biasa pakai mode Eco. Begitu pakai mode Eco, mesinnya jadi halus suaranya, terus suspensinya juga jadi lebih lembut. Jadi kayak seperti mobil biasa aja gitu kalau misalkan pakai mode yang Eco. Tapi begitu kita pencet tombol N di sini, di setirnya, nah tampilan berubah, suara mesin juga langsung gahar, tenaganya pun juga langsung gahar. Perpindahan otomatis transmisinya pun juga jadi lebih tinggi berpindahnya. Ini 2500 belum pindah, tapi kalau kita pakai di mode Eco dia udah langsung pindah. Satu yang saya sadar tadi ketika hujan deras yaitu cukup kedap ya mobil ini, tidak berisik. Suara hujan begitu keras masuk ke dalam itu tidak begitu berisik gitu ya, tidak seperti plat yang tipis gitu terdengarnya. Jadi terdengarnya mantap aja gitu, nggak bising, nggak berisik gitu ya. Jadi kekedapan kabin ini cukup baik ya untuk keadaan hujan sederas itu padahal tadi. Nah sekarang kami menuju ke course selanjutnya.
kita akan sedikit ada kompetisi dengan peserta lainnya. Mungkin kita akan coba mengejar peserta lainnya atau apalah, nanti kita lihat bagaimana. Yang jelas kami bisa mengetes sampai ke limitnya Hyundai Avante N ini. Hyundai Avante N ini sangat lincah ketika diajak berbelok di tikungan yang terbilang sempit. Mudah sekali bagi saya mengendarai mobil ini meskipun dengan jalanan basah dan diguyur hujan deras sekalipun. Nyatanya, mobil ini selalu memiliki grip ke aspal yang baik tanpa ada gejala oversteer atau understeer. Saya cobain, kita jalan 40 kilometers, maintain the speed. Jadi kita ngetes digeser pantatnya, belakangnya digeser supaya kita bisa ngetes electronic stability controlnya. Jadi tadi fungsinya adalah untuk ngetes stability controlnya ketika bekerja itu seperti apa. Jadi begitu tadi di apa ya, pakai tadi ada plat belakangnya itu gitu ditabrak gitu si ban belakangnya supaya mobil seolah-olah melintir. Nah, dia langsung otomatis nahan mobilnya supaya nggak oversteer terlalu parah. Jadi dia mobilnya akan lurus lagi ke depan kalau kita angkat gasnya. Kalaupun kita gas juga dia akan ngekat ya gasnya, karena dia juga sudah drive by wire. Jadi gasnya dikontrol sama komputernya. Meskipun kita injak pedal gas, komputernya akan tetap nutup si throttle bodinya supaya mobil nggak bisa digas gitu. Itu salah satu pengetesannya. Dan mobil ini benar-benar tadi dibelokin seperti itu, kita bisa kontrolnya, kita bisa counter steernya, mobilnya akan bisa balik lurus lagi. Jadi sebenarnya pengetesan seperti ini atau ketika lagi melintir itu kita nggak usah terlalu panik, kita tinggal lepas setirnya aja supaya mobilnya lurus lagi ke depan. Oke, sekarang saya mencoba mini sirkuitnya. Sayangnya memang kita tidak dilepas sendiri ya, karena mungkin kondisinya hujan dan mungkin terlalu bahaya kali ya bagi beberapa orang. Jadinya kami tetap berombongan, tapi setidaknya kami bisa benar-benar merasakan mobil ini di sirkuit, mini sirkuit, bagaimana handlingnya, bagaimana pengeremannya pun sangat kuat, sangat bagus, karena di Avante N ini juga sudah dilengkapi dengan big brake kit. Jadi pengeremannya pun cukup baik dengan tenaga yang ada, jadi bisa memberhentikan mobilnya dengan sigap juga. Ini andai bisa lebih kencang lagi kita membawanya, jadi kita bisa tahu sampai mana limit mobilnya. Sayangnya mungkin karena hujan ya, jadi instruktur tidak melepaskan kita. Jadi begitulah first drive kami terhadap Hyundai Avante N ini di trek tertutup di Korea Selatan, ini milik Hyundai Group. Jadi jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Autodriver kalau Anda belum mensubscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com atau download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.